Ya, silakan Bu. Apa kabar Puspa? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi maaf ya mengganggu ya pembelajarannya. Bapak panggil ke sini, tapi sehat ya alhamdulillah ya Puspa ya. Bapak manggil saya ada apa ya? Iya. Baik, jadi Bapak panggil ke Puspa ke sini itu berdasarkan yang Bapak lihat ya di kelas, perhatikan, dan ada laporan juga ya dari guru-guru Bapak kalau Puspa ini sedang ada masalah ya, sering menyendiri ya melihatnya itu. Nah, jadi dapat tawarkan Puspa untuk kita melaksanakan layanan konseling individual saat ini. Nah, apakah Puspa bersedia? Ya, oke. Kalau bersedia, tapi sebelumnya Bapak mau tanya terlebih dahulu nih ya. Apakah Puspa pernah melaksanakan layanan konseling individual? Oke, kalau belum pernah, jadi Bapak perlu jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu yaitu upaya bantuan dari Bapak sebagai konselor ya, dan Puspa ini sebagai klien Bapak. Nah, yang yaitu upaya bantuan secara tatap muka seperti ini itu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan ya, seperti KSP ya. KSP itu adalah kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dari Puspa ini, dan sehingga menjadi cash, kehidupan efektif sehari-hari yang tidak terganggu lagi tentunya. Nah, adapun sini fungsi-fungsi dari konseling ya, itu fungsi pemahaman, fungsi pengentasan masalah ya, yang nantinya tidak terjadi lagi ya, masalah yang bisa terjadi itu pun sebagai tujuannya ya dari konseling ini. Lalu adapun asas-asasnya ya, yang pertama di sini ada asas kerahasiaan. Nah, di mana kerahasiaan ini yaitu menjaga segenap data dan keterangan yang Puspa nanti sebagai klien Bapak berikan itu dijaga ya kerahasiaannya, dan tidak akan Bapak sebarkan. Jadi tenang saja ya, sama konseling ini Bapak jaga kerahasiaannya. Lalu asas keterbukaan. Nah, Puspa jangan ada yang ditutup-tutupi terkait masalah apapun yang sedang Puspa rasakan saat ini. Dan yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Nah, Puspa datang ke sini ke Bapak untuk konseling individu ini tanpa paksaan dari pihak manapun ya. Adapun dari asas kenormatifan ya, jadi selama konseling ini tidak akan menyalahi norma-norma yang berlaku. Lalu ada asas kekinian terakhir ya. Kekinian itu jadi masalah yang terjadi saat ini aja yang Puspa rasakan. Kita tidak bawa-bawa masalah pada masa lalu ya. Oke. Lalu dan yang terakhir ada jadi konselor Bapak kepada Puspa. Nah, jadi dengan ini saya Deden Nur Hasan menyatakan akan menjaga, memelihara, merahasiakan segenap data dan keterangan yang saya peroleh dari klien saya maupun dari siapapun, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh siapapun. Dan konseling ini kita akan jalani selama 1 jam pelajaran. Oke. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Jadi sebenarnya apa sih kira-kira nih yang terjadi sama Puspa sendiri yang dirasakan oleh Puspa? Jadi gini Pak, saya karena nilai rapor saya turun pada semester 2 kelas kemarin Pak, terutama pada pelajaran matematika dan fisika. Jadi sekarang saya merasa tidak yakin Pak bisa naikin nilai saya, dan saya juga merasa tidak percaya diri bisa belajar dari situ Pak. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Puspa sudah mau berbagi ya dengan Bapak. Nah, jadi Bapak
menghilangkan ya apa yang kecemasan ya dari apa yang tadi kamu jelaskan. Nah, tapi kalau begitu Bapak bertanya dulu nih, ini kan kepercayaan diri Puspa ya gitu ya yang menurun nih dari skala 1 sampai 5 nih. Bapak mau tanya tingkat skala kepercayaan diri kamu gimana? Saat ini sih skala saya ada pada skala 1, Pak. Oh, kalau begitu mari kita coba ya untuk memahami lebih jauh ya. Tadi Puspa bilang kan rapot menurun kan ya. Nah, jadi bisa ceritakan lebih lanjut tentang perasaan yang sulit ya, yaitu mengetahui hal tersebut gitu. Nah, apa sih yang terjadi dalam pikiran Puspa sebenarnya nih? Jadi setiap belajar bicara saya tuh kurang merasa fokus, Pak, dan saya juga bingung ketika mengerjakan soal-soal yang belum diberikan. Nah, jadi waktu saya ngerjain soal juga saya merasa kayak saya tidak bisa mengerjakan semua soal tersebut, Pak. Saya mulai panik dan saya juga tuh gak tahu Pak harus mulai dari mana. Oh gitu ya, jadi Puspa sini saat belajar kurang fokus ya. Nah, dan ketika tadi mengerjakan tugas itu merasa kesulitan. Nah, jadi merasa panik dan tentang hasilnya itu khawatir ya. Jadi ini disebut negatif otomatik TOG ya, atau kita bisa sebut juga perasaan yang negatif yang tiba-tiba sering muncul gitu ya. Nah, jadi di sini Puspa menyebutkan tadi saya nggak akan bisa jawab semua ini gitu ya, terhadap tadi apa yang pelajar itu ya. Nah, menurut Puspa ini apakah ini benar-benar kenyataannya? Nah, apa ini bukti yang mendukung dari pernyataan Puspa tersebut gitu? Iya Pak, bukan sepenuhnya benar. Tapi saat saya sedang belajar, saya tuh sangat merasa kesulitan dan saya juga jadinya sangat tidak siap, Pak. Itu ya, menarik Puspa nih ya. Nah, jadi kamu merasa tadi menjalani semua ini dengan cemas ya gitu ya, tidak siap, dan menyebabkan kamu menjadi tidak percaya diri. Nah itu, nah gini, terlebih dahulu Bapak berikan contoh ya dari kasus lain. Ini contoh, kamu tahu kan ya, Kolonel Sanders pendiri KFC kan ya. Nah beliau itu pernah mencoba untuk menawar-nawarkan ininya ya, resep ayam gorengnya itu kepada seluruh restoran, bahkan sampai 1000 kali dia menerima penolakan kan ya. Nah, baru di usianya yang sudah 65 tahun, dia baru merasa berhasil gitu ya, akhirnya bisa mendirikan restoran yang terkenamaan itu ya. Nah itulah akhirnya gitu, tidak ada kata terlambat ya untuk kita untuk terus mau mencoba berusaha dengan kepercayaan dirinya tersebut juga di usia malah udah senja bisa kan pada akhirnya ya untuk mencapai kesuksesan. Dan bagaimana kamu ini yang saat ini masih muda gitu ya? Iya Pak, sebenarnya kan saya juga masih muda, saya seharusnya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan saya, apalagi kan kesulitan dalam belajar. Nah saya juga tuh harusnya lebih percaya diri lagi Pak. Baik ya, jadi apakah kamu membuat lagi nih ya, punya pengalaman yang lain gitu ya terkait dulunya merasa bahwa kamu pernah percaya diri selain pelajaran-pelajaran tertentu yang tadi pernah kamu sebutkan? Sebenarnya saya juga merasa cemas Pak pada pelajaran lain, tapi saya juga kalau misalnya pelajaran lain saya masih bisa fokus dan saya juga masih bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan saya juga masih bisa memahami pelajarannya walaupun kadang juga saya masih bingung. Tapi Pak, sekarang saya merasa lebih berat Pak. Gitu, baik ya. Jadi meskipun ada rasa cemas ya, ketidakpastian, sebenarnya kamu masih memiliki rasa percaya diri nih ya, untuk menghadapi dan memahami pelajaran yang lain ya, materi-materi yang sedang kamu pelajari di pelajaran yang lain juga. Nah, apa yang berbeda kali ini nih? Nah, dibandingkan sebelumnya ya, apa yang mungkin membuat
kamu lebih merasa tadi terbebani itu sekarang tuh? Saat ini sih saya merasa kalau misalkan materi itu lebih sulit Pak, dan saya juga untuk sekarang tidak punya cukup waktu untuk belajar Pak. Ya. Dan saya juga merasa minder Pak melihat teman-teman saya yang lebih paham dalam materi tersebut. Menarik sekali Puspa ya. Jadi ada perasaan tadi minder ya dari yang Puspa rasakan. Nah, merasa bahwa semua itu dibandingkan dengan teman-teman, merasa teman-teman itu lebih mengerti dibandingkan Puspa ya. Gitu. Jadi Puspa di sini mengalami ketidakpercayaan diri, lalu mengeluh ya tadi ya dengan apa yang dirasakan. Nah, bukankah di sini belajar itu memang memang proses yang berbeda ya, setiap orang itu kan tidak sama kan? Ya Pak, mungkin saya terlalu fokus pada perasaan saya, jadi saya juga gak dibandingkan sama pencapaian saya jadi lebih fokus sama perasaan saya Pak. Jadi saya juga tetap merasa cemas Pak. Ya memang wajar ya kalau memang merasa cemas gitu Puspa. Tapi kan di sini lebih bisa ya membedakan untuk melihat kecemasan itu secara objektif ya. Misalnya begini, mengurangi kecemasan itu dengan cara hal-hal yang betul. Nah baik begini saja, Bapak berikan tips ya untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Puspa juga. Tips yang pertama yaitu dengan biasa kita persiapan yang lebih teratur ya. Lalu yang kedua tetap fokus ya terhadap tujuan. Yang ketiga lalu bisa latihan relaksasi ya gitu kan seperti ini gitu kan. Dan yang keempat di sini berbicara ya, coba dengan orang lain yang seperti Bapak ini kan apa untuk berbicara. Lalu yang kelima dari perbandingan. Nah itu yang perlu Puspa bisa lakukan terhadap apa yang sedang dihadapi oleh Puspa saat ini. Nah jadi cobalah ya sekarang untuk berpikir tentang hal-hal yang bisa Puspa kontrol. Nah, sekarang bukankah ini bisa menjadi kendali diri kita kan? Iya Pak, saya bakal buat persiapan yang teratur Pak. Jadi saya bisa membuat jadwal yang teratur, dan saya juga bisa membuat materi-materi menjadi bagian-bagian kecil Pak. Mungkin itu bisa membantu saya menjadi lebih bagus Pak. Ya bagus sekali Puspa. Nah jadi menyusun tadi jadwal secara teratur ya, lebih terstruktur lagi. Nah adalah langkah yang sangat baik ya. Jadi ini juga bisa mengurangi tadi kecemasan yang harus merasakan ya. Jadi itu karena kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan ya. Kamu juga bisa berbicara dengan orang yang tadi seperti Bapak seperti ini ya gitu. Jadi jangan ragu ya gitu. Ataupun Puspa juga bisa belajar dengan teman-teman ya yang di kelas, membentuk kelompok belajar. Nah itu mungkin ya hal yang bisa lebih Puspa membantu ya, merasa tidak cemas lagi dan meningkatkan rasa percaya diri Puspa. Nah ini bagaimana menurut kamu? Saya pikir kalau misalkan kerja kelompok bagus sih Pak, cuman kadang saya suka malu untuk bertanya ke teman Pak. Oh gitu ya, rasa malu itu sangat wajar ya pasti ya. Nah Puspa jadi gini, tapi coba pikirkan lah ya, teman-teman kamu itu juga pernah juga yang merasa dari posisi kamu juga yang merasa kesulitan dalam memahami beberapa materi dan mengerjakan tugas-tugas yang mungkin dirasa sulit gitu ya. Nah di sini kan kalau kamu bisa belajar dengan teman-teman, syukur-syukur ya itu ada yang bisa membantu kamu gitu kan. Nah jadi di sini dengan kamu bisa belajar dan saling membantu gitu kan. Nah, apakah kamu bisa tertarik untuk mencobanya? Nah, untuk mengajak mungkin salah satu teman atau yang dekat aja lah gitu ya di kelas gitu untuk belajar bareng-bareng dengan kamu. Ya Pak, saya akan coba, dan yang biasa saya ajak ngobrol Pak. Ya hebat. Nah Bapak percaya ya kamu bisa itu akan tetap saling membantu ya dengan teman-teman itu ya.
Nah, jadi Puspa ingat di sini yang terpenting adalah menjaga ya pikiran kita untuk tetap positif. Gitu. Jadi saat kamu merasa tadi ada rasa keraguan, rasa cemas, gitu ya, dan pikiran negatif itu muncul, gitu kan. Nah, ini misalkan hal-hal yang lebih berpikir realistis lagi aja ya, gitu ya. Contohnya, meskipun materi ini terasa sulit nih, gitu kan, terus rasakan, gitu kan. Tapi saya pernah dengan cara yang lain, gitu, dengan materi yang lain, pernah menguasai juga pelajaran yang lain juga, gitu, bisa mengerjakan pelajaran yang lain dengan mudah, gitu kan. Nah, ini bisa jadi pembelajaran ya buat Puspa, belajarlah gitu ya untuk sedikit demi sedikit meningkatkan kepercayaan diri Puspa. Ya Pak, berarti sekarang saya harus berpikir lebih positif lagi Pak, dan saya juga harus lebih percaya diri lagi Pak untuk saat ini melatih kesulitan belajar saya. Ya, bagus Puspa ya. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi ingat ya, kita bisa bekerja sama ya dengan menghadapi tantangan ini. Jika misalkan Puspa merasakan tadi ya keraguan atau kecemasan ya, yang merasa kepercayaan diri Puspa turun lagi, ya bisa lagi ya dengan Bapak gitu. Bapak siap kok ya membantu ya. Nah, jadi ini Bapak mau memastikan kembali nih untuk tadi yang awal kan skala kepercayaan diri Puspa di tingkat yang satu. Nah, sekarang gimana setelah konseling dengan Bapak ini, tingkat kepercayaan diri Puspa sendiri di tingkat berapa? Sekarang saya sudah berada di skala 5 Pak, saya sudah percaya diri lagi dan saya juga sudah merasa lebih lega Pak, bisa mengatasi kesulitan belajar saya saat ini Pak. Oke, baik Puspa, alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti konseling ini Bapak rasa cukup ya, dan nanti setelah ini jangan lupa ya, Bapak sudah siapkan bekerja sandi atau KPD, nanti bisa kamu isi ya di Google Form ya, nanti sebagai hasil dari layanan yang Bapak berikan ini kepada kamu. Nah, jadi kalau begitu konseling ini Bapak cukup ya. Terima kasih Puspa sudah percaya dengan Bapak untuk berbagi ya, dan Bapak simpulkan ya satu Bapak. Jadi Bapak simpulkan dulu, jadi kamu datang kepada Bapak dengan skala kepercayaan diri di tingkat yang nomor 1 tadi. Nah, setelah kamu ceritakan tentang permasalahan kamu yang baik itu tadi perasaan cemas dan tidak bisa menguasai materi dan mengerjakan soal-soal yang dirasa kamu sulit, sehingga kamu tidak mengerti dan merasa minder ya akhirnya gitu kan, merasa sendirian di kelas gitu. Dan pada akhirnya setelah ini Bapak berikan tadi tips-tips yang tadi ya, tapi kamu bisa menemukan kemampuan sendiri ya terhadap perubahan sikap kamu untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri itu tadi dengan apa yang sudah Bapak berikan tipsnya ya gitu kan. Nah, silakan nanti kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tadi ya Bapak bilang kalau ada apa-apa silakan bisa lagi dengan Bapak dan bicaralah dengan orang yang tepat ya tentunya ya. Dan kalau begitu mudah-mudahan yang kedepannya kamu bisa lebih memahami materi lagi, belajar dengan baik ya, dengan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, baik, kalau begitu sudah ketemu solusinya. Kalau begitu kita tutup ya konseling ini dengan